Nah, setelah mulai dari situ, akhirnya mulai nih membangun. Ketika sedang bangun, muncul masalah lagi. Nah, begitu udah mulai produksi, gak ada yang ngajarin, kita bingung kan? Ya, lack of knowledge lah. Lack of knowledge karena nggak ada pengalaman, kita nggak pernah belajar tentang itu, pengalaman yang ada kosong gitu kan. Akhirnya ini berdasarkan kenekatan. Nekat ya? Nekat dan yakin. Nekat dan yakin. Itu kunci banyak pengusaha mulai juga kayaknya. Betul. Harus nekat ya. Harus nekat. Ya, kalau nggak nekat nggak jadi itu orang, nggak ada tuh. Oke guys, welcome back to Sanggar with Reza Vale for third episode. Dan kali ini kita hadir teman kita Suhaimi nih, sahabat gue nih. Apa kabar Suhaimi, sehat? Alhamdulillah baik. Ada yang penasaran nih, siapa nih sebenarnya Suhaimi? Kalau dibilang satu kata buat Suhaimi, Apa itu? mendulang apa? Pengusaha yang mendulang rupiah melalui sampah. Dari sampah. Banyak orang pengusaha emas. Kita punya kecil lemi, punya lain-lain, tapi kali ini dari sampah. Ini unik banget. Yang yang nggak dikenal-kenal, yang nggak diminati orang. Ya, kan? Karena gini sebenarnya. Orang aja nggak tahu dari sampah bisa menghasilkan ya. Betul. Ibaratnya kalau misalnya orang biasa lihat cup ini cup biasa gitu ya. Kalau udah dikonsumsi ini jadi sampah lah. Ya. Tapi kalau saya ngelihat ini kayak emas nih. Wow. When somebody else look at that as a trash, you look at that as a money. What? As money, because kita bisa produksi uang dari sampah ini. Jadi sampah ini punya nilai ekonomis yang bisa kita. Iya, benar. Jadi apa namanya, intinya itu menemukan apa namanya, peluang di saat orang nggak bisa melihat itu sebagai peluang. Betul, exactly, betul. Tapi by the way, industri sampah itu bukannya udah banyak ya? Udah banyak, tapi nggak di Aceh. Nggak di Aceh. Di Aceh ada. Udah ada. Beberapa tahun yang lalu itu udah ada. Cuman yang aku lihat itu di Kota Banda Aceh itu masih sangat kurang gitu. Oke. Banda Aceh berarti we can say kamu itu kayak memang apa namanya, solo player di sini atau gimana? Solo player because kita bisa secara bahan baku, secara peluang itu masih sangat leluasa lah, ibaratnya kita bilang kan. Karena masih kompetitor masih sangat kurang gitu. Jadi ya ini masih sangat berpeluang untuk ke depan, untuk kita scale up lebih besar lagi gitu. Jadi kalau di Banda Aceh ini, karena saya juga heran sebenarnya. Sebenarnya orang tahu gitu kan. Orang tahu, cuman sampah itu punya nilai ekonomi yang tinggi dan bisa kita dapat penghasilan dari situ. Cuman orang nilai sampah gitu. Ya males lah untuk ini kan. Tapi by the way, dulu ingat banget nih pertama ketemu, sebelum kenal, aku udah ngefans sama lu sebenarnya. Artinya gini. Ya benar-benar kamu itu melihat sebuah peluang yang dimana pebisnis muda mungkin nggak melihat itu sebagai peluang. Main bareng sampah aja males gitu ya. Betul. Jadi ini nih yang uniknya, lu punya berapa bisnis sih sebenarnya? Kalau sekarang bukan hanya sampah deh kayaknya. Bukan hanya sampah. Jadi dari sampah kita dapat penghasilan, kemudian kita scale up ke usaha yang baru, itu logistik. Logistik. Nama perusahaan yang untuk sampah ini My Plus ya kalau nggak salah. Yang satunya lagi My Logistik. Itu tahun berapa My Logistik? My Logistik kebetulan awal 2020. Baru-baru berarti. Baru-baru. Bulan 2 ya? Ya, bulan 2. Oke. Kalau yang itu, perusahaan itu? My Plus itu kita bangun 2017. Dapat idenya 2016. Sebenarnya gini, nyemplung ke dunia usaha dan usaha sampah itu ada kisah tersendiri gitu. Kalau nyemplung ke dunia usaha sebenarnya dari keluarga bukan keluarga pengusaha sebenarnya. Keluarga dari bos itu karyawan di ExxonMobil. Kemudian
abang-abang semua di pendidikan, kemudian di pemerintahan lah gitu kan, pegawai gitu. Jadi berarti memang sama sekali nggak ada gen entrepreneur gitu. Jadi coba entrepreneur nggak ada ya? Nggak ada. Jadi coba berpikir untuk agak sedikit lebih beda gitu dari kebetulan anak yang terakhir dari 6 bersaudara. Nah, jadi waktu kuliah itu masa kuliah tuh, masih proses kuliah. Saya lihat secara akademis akademis kayaknya agak kurang gitu. Agak kurang gitu, tekad dan niat untuk belajar atau agak kurang kan. Jadi saya pikir kalau misalnya fokus di akademis dan untuk kemudian cari kerja kayak agak sulit dapat pekerjaan nanti, karena dengan pekerjaan yang sulit sekarang, pengangguran yang tinggi, kemudian dengan kesempatan yang sangat sedikit. Nah, jadi mungkin ini harus jadi wirausaha nih. Nah, kembali berarti titik baliknya dari situ ya? Dari situ. Kayak di akademisi memang nggak ada peluang ya? Nggak ada peluang. Bisa saya sadar sendiri kan, sadar diri bahwa nih kita pas-pasan gitu. Pas-pasan. Ada yang banyak yang kuno bisa jadi pengangguran kan gitu. Jadi terfikirlah ketika itu tahun 2016 akhir baca berita di media Metro TV. Metro TV. Sampah di Kota Banda Aceh, sampah plastik nih mencapai 85 ton per hari. Dan sekarang tahun 2020 itu 135 ton sampah yang diproduksi di Kota Banda Aceh. Nah, jadi ketika itu saya lihat, wah ini peluang ya? Peluang, ini big peluang. Karena nggak, by the way, kok bisa lihat itu sebagai peluang gitu loh? Sebenarnya jadi kan orang lain nggak tahu bahwa sampah dengan 85 ton ini dibawa kemana sebenarnya. Betul. Jadi sebelumnya memang udah kenal sama salah satu pengusaha sampah di Jakarta, di Bekasi. Nah, cuman belum tertarik ke sana kan. Cuma begitu ngelihat berita itu, waduh ini sebenarnya big chance ini, big chance. Jadi akhirnya setelah itu kayak menarik dan potensi. Carilah ya survei bahan bakunya ada nggak? Rupanya banyak. Bahan bakunya banyak. Bahan baku maksudnya yang bisa dijual? Yang bisa kita daur ulang. Oke. Karena kan jumlah plastik ini kan banyak jenisnya kan. Pastiin bahan baku banyak. Kemudian yang belinya ada nggak? Wah banyak rupanya, demand-nya tinggi. Tinggi sekali kalau demand cacahan plastik ini, karena dasarnya gini, plastik ini kan dibuat dari minyak ya. Dari minyak. Kemarin itu kan harga minyak tinggi, harga minyak mahal. Nah, produsen plastik mereka mencari cara untuk bisa menekan kos produksi dengan cara meningkatkan daur ulang sampah ini gitu. Jadi mereka beli daur ulang sampah. Nah, jadi dengan itu otomatis saya pikir wah ini peluangnya besar gitu. Kemudian masa depan, dan harganya tinggi, lebih tinggi dari harga beras. Iya, per kilo harga beras berapa gitu belum? Padi kalau terakhir padi 5.000 padi. Ini satu kilo plastik ini kita jual 12.000. Di atas harga padi yang bahan makanan pokok kita ya. Bahan makanan pokok kita. Ini sampah loh gitu. Jadi kan sangat besar peluangnya, dan akhirnya setelah itu wah ini harus serius nih, harus jalan nih. Nah, akhirnya ke Bekasi lah untuk belajar kan, dan minta bantu untuk pengadaan mesinnya. Nah, setelah mulai dari situ akhirnya mulai nih membangun. Ketika sedang bangun muncul masalah lagi. Nah, begitu udah mulai produksi gak ada yang ngajarin, kita bingung kan? Lack of knowledge karena nggak ada pengalaman, kita nggak pernah belajar tentang itu, pengalaman yang ada kosong gitu kan. Akhirnya ini berdasarkan kenekatan. Nekat dan yakin. Itu kunci banyak pengusaha mulai juga kayaknya. Betul. Harus nekat. Kalau nggak nekat nggak jadi itu orang, nggak ada tuh. Tapi benar-benar industri apa sih namanya? Industri daur ulang. Oh, industri daur ulang. Nah, benar-benar industri daur ulang ini nggak ada di Aceh ini, nggak ada sosok yang bisa kita misalnya bisa jadi mentor kita, itu memang ada yang udah menjalani. Cuman ketika kita minta bantu untuk mereka, pernah saya minta bantu ke yang namanya di Jafar sana. Jadi nggak mau untuk mengajar itu ya, dengan segala hormat lah, tidak bersedia lah kita bilang kan. Jadi otomatis Koji gaya awak dayo. Iya. Me gaya awak dayo ibarat ji. Mia katralong ini tambah urut lain no piu. Minta kado. Tapi
tapi nya agak beda dengan kultur kok. Ya, Watelung di Bandung, lung di industri fashion dong hana ilme sama lagi drone sih hana ilme hanangan. Betul. Lung gabung di HIPMI Bandung di Sinan nyan yang lung perle baik dari segi link, knowledge Bandung itu nyok jalan. Ya. Tapi sangat berbeda konteks di Aceh. Beda. Sangat berbeda. Nah, harus ya merno zero balian keluarin modal untuk ke Jakarta dan malah yang orang kawan yang di Jakarta itu mau untuk mengajarkan gitu. Mengajarkan tapi belajar di sana gitu kan. Nah, merno ide. Kemudian balik dan akhirnya karena dasar untuk menjalankan begitu menjalankan akhirnya rugi besar. Produksi pertama rugi besar, menjalankan waktu itu sangat lama. By the way, modal dari mana sih awalnya? Sebenarnya sebelumnya ada main kopi gitu. Main kopi juga berarti ya? Lokal. Jadi kebetulan dulu ada mau kemana-mana ketemu orang jual kopi juga. Enggak, ini kopinya cuma sebentar kira sih. Jadi dulu pernah di organisasi mahasiswaan HMI. Jadi terpilihlah untuk ikut LK2 Intermediate Training di Jakarta dan terkumpul seluruh mahasiswa yang berorganisasi lah, yang seluruh di Jakarta, di Indonesia lah. Jumpa di sana, kemudian temanya pas. Ketika itu tema proposal yang disuruh buat persiapan kader HMI dalam menghadapi MEA gitu. Jadi otomatis harus mengusulkan bisnis gitu kan. Jadi aku buat proposal bisnis tentang kopi dan aku bawa produk kopinya walaupun belum ada brand. Nah, Green Bean sama yang itulah. Nah, akhirnya presentasi bla kawan ada yang tertarik untuk main cuma lokal. Jadi kirim lah ke Bogor, ke Jakarta gitu kan. Jadi sepanjang perjalanan NDN kena tipu sama kawan sendiri dah. Kali dia kirim barang, pengen ada truk terakhir. Pengen ada truk li. Sampai jino ada truk. Ada truk, close. Nah, close akhirnya mulailah ke usaha plastik. Usaha plastik modal udah ada lah, modal sedikit cuman alhamdulillah agak disupport juga sedikit sama orang tua. Alhamdulillah. Karena memang apapun ceritanya dua kemungkinan ya disupport sama orang terdekat ataupun dihujat sama orang terdekat. Betul. Benar gitu kan? Betul. Dan ketika ada proses untuk disupport sama orang tua itu butuh dinamika yang sangat luar biasa. Sangat rumit untuk menunjukkan ya. Ya, sangat rumit. Ya. Bukti sangat rumit. Ya, ngerti. Yang pertama karena anak terakhir, belum selesai kuliah. Oke. Kemudian harus kita presentasi di bisnis kita nih, ya. Itu pun belum tentu ngerti karena background pegawai. Betul, belum tentu ngerti. Nah, akhirnya berusaha chat manok lah bla bla macam-macam. Akhirnya bos cowok mau mensupport. Nah, datang nih abang-abang yang kontra. Yang kontra. Hampir semua abang itu kontra. Gak kuliah gede, selesai kuliah gede bla bla bla. Kuliah kalau beli kuliah. Kecuali kali kuliah baru ya enak kan dibilang misalnya selesaiin kuliah dulu baru nanti kan. Ya masalah aja lauleh PK perang lah. Harus mulai karena agak nekat tuh. Waduh, masuk dicok lu gol dia ya kan. Peluang ya kan. Ada Pak Preli kuliah. Jelas. Akhirnya bos cowok udah oke, jalan. Nah, di ini semua terus abang-abang tadi yang kontra gimana? Kontra pokoknya kontra sama aku, kontra sama ayah juga. Makanya susah untuk develop hal yang baru kan gini betul. Orang ya namanya kita nih memberikan doktrin entrepreneur tuh nggak mudah, pesimis ya. Alah apa pebuna rugo nanti bla 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 ya kan, nggak hana yang pubut lom pengalaman kena galom kan gitu pertanyaannya. Jadi akhirnya kontra sama abang-abang ini tapi ayah dukung karena fundingnya kan dari bos gitu kan. Jadi dia cuman dibilang sama ayah gini, nyawa bang ke mandu mana di support kan, dan hanya support lu. Yo yang penting beka kecewakan lu. Itu yang gue pegang. Makanya aku buktiin. Uro malam aku buktiin. Ya, wajar. Sampai alhamdulillah tahun pertama begitu udah jalan, di support udah jalan nih. Rugi besar.
karena salah produksi, salah bahan produksi kecampur, harus buang barang ke Jakarta, akhir rugi nominal 30 jutaan. Ya. Itu di awal mula udah rugi 30 juta. Awal mula begitu kasih penjelasan ke rumah, nyangkat kabutoy pokoknya bawa kabutoy. Kenapa kamu nama dia? Kabutoy kan. Anak pengalaman pupuk kabubulan kabutoy. Nah, ayah juga keluarin kata-kata juga gitu. Dia juga sedikit kecewa ya? Kecewa. Yang gak pegangan. Apa yang udah pegangan anak menang ke? Maka dia udah gak menang kayak gitu. Ya betul. Jadi, mak nih harus bukti. Itu jadi kan posisinya udah kehilangan trust dari orang sekitar, orang terdekat gitu. Jadi apa yang kamu lakukan itu ketika trust di orang sekitar nggak ada lagi? Nah, jadi ini berangkat dari keyakinan sebenarnya. Keyakinan. Aku yakin, cukup yakin bahwa usaha bakal jalan. Bahwa karena potensinya besar. Ya. Jadi akhirnya ketika itu usaha berhenti sekitar 3 bulan. 3 bulan. Itu tahun 2017. 2017. Oke. Dan akhirnya bos bilang gini. Apa belum gede? Kamu belum gede usaha apa belum gede? Buka usaha lain dong. Payah kan. Lun merah be belum. Heran bangun. Akhirnya ya udah terserah. Mulai lagi. Tahun 2018 tuh jadinya. 2018 dengan yang support nggak ada, kemudian kita secara kawan juga kita udah pengasingan ya, udah asing lah ya kan. Asing juga. Out of radar ya. Out of radar. Waduh. Rakan Hanamo. Jadi Don memang posisi Don di paling Don. Kadang kan untuk persiapan usaha kan nasi yang udah pinjam peng dari ngan bapak saya. Jadi bapak masanya ngan ataupun kawan-kawan intinya kawan-kawan yang sekitar termasuk kawan-kawan yang paling akrab itu ketika Don di titik itu apa sih yang mereka lakukan? Apa sih yang mereka katakan kebanyakan kawan? Kebanyakan ada yang support. Buda. Rekan yang sahabat lah kita bilang kan, yang support, malah ada yang mau bantu untuk misalnya kurang modal dibantuin. Tapi kebanyakan memang orang ini nyan kan nah kan ngerti lah puy began kan anak berhasil, yakin anak berhasil kayak gitu. Jadi mungkin sedikit di tahun 2020 ini dengan Suhaimi yang baru, versi baru, artinya dengan Suhaimi versi baru, apa yang ingin Suhaimi katakan buat kawan-kawan yang puka-puka nyeka, puka main ngambek, yang ingin disampaikan? Yang ingin aku sampaikan, I do this. Jadi gak ada sebenarnya yang kita lakuin itu sia-sia sebenarnya. Jadi dan aku yang paling sangat membanggakan itu bisa membuktikan bahwa bisa survive 3 tahun yang biasanya untuk sebuah usaha baru dengan cara baru dengan segala macam yang baru, tapi untuk alhamdulillah sampai sekarang masih survive dan grafiknya juga meningkat dan akhirnya juga bisa ekspansi ke usaha lain. Itu kan kita kepuasannya itu nggak usah kita kata-kata, nggak usah kita sampaikan, tapi kita bisa membuktikan kepuasannya itu beda. Kepuasannya karena kita berangkat dari sangat perih gitu ya. Dari kondisi yang sakit akhirnya kita bisa bertahan dan mulai bangkit dan akhirnya termasuk keluarga aku sendiri bangga karena itu hal itu yang nggak bisa kita ungkapkan gitu dan mereka juga mengakui nyan baru bere. Berarti mau kemana aja, mau industri apa aja, baik di bidang karir apapun, skemanya hanya berubah. Ibu kem dile, pasti. Dicaci maki le, alihnya kan kalau dah hasil wacut, kabere. Alihnya baru mulai diikuti. Betul. Lagi kakak perolong tu tau. Pio. Setelah berjalanan 2018 akhirnya dibilang kan. Yang kali investor yang berdatangan. Jadi 2018. Wah, saya mijak je kopi ya. Ya, kali pakai je kopi dah. Jamu dah makan. Ya kan? Hai. Ma, berera kau usaha. Puji dah puduk peng mucut. Kan? Jadi bahkan dia kepepeng. Kepulang. Wate perlepeng ya udah. Betul, wate.
Kan watekana bukan teman dah. Betul. Makanya kadang ya orang kan harus respect lah sebenarnya. Nah, mungkin sedikit buat kawan-kawan semua ketika ngen tinggal di usaha, tinggal diup, skemanya kaji diubah, skema pekem delaynya kaji diubah. Ya. Kaji dipasang dengan skema support. Dengarkan dia. Mungkin kita tidak bisa mensupport, at least kita bisa mendengarkan. Ya. Kita bisa memberi masukan. Betul. Nah, karena kenapa? Suatu saat nanti kamu harus mengikutinya. Ya, sepakat. Ya kan? Benar nggak? Benar. Sepakat. That's the thing what we have to do. Ya. We gotta support. Yeah. You know what? Because people in that condition is so damn fragile. Yang rapuh nak yo. Macam masa ya. Betul. Tang mena orang pegang kau tang. Oh mah, ngeri sampai kadang kemana ho yang tajak kadang gemetar, susah pikiran, aduh kacau ya kan. Malah sampai buntu untuk berpikir gimana, misalnya tanya kali tacok resiko yang sangat luar biasa besar gitu di umur yang masih terhitung muda, tapi walaupun misalnya kadang lu pikirnya juga udah lambat ya, udah lambat. Lo pikir lagi sih udah lambat, bahkan cuman ketika lo tilik lom udah detail ji. This is Aceh. Ya. Di Acehnya menyata banding dengan Jakarta betul ya memang tayo lambat. Tapi media Acehnya untuk orang anak muda cok resiko main di industri baru itu ini tidak lambat. Oke, let's say menyakan dari orang dipegang sampai menyakan dari panena urung si nape ya. Ase ka sukses. Ate kata saya panen aja ya enak ya kaya. Ada punya deh. Alang gede baru. Itu masalahnya. Ya. Karena memang skema aja. Ya. Jadi sifat-sifat orang Neo ya Aceh lah. Jealous. Kemudian nggak mau ingin orang yang lebih kan itu. Oke lah jealous dalam positif bagus. Ya. Work harder untuk dapatin lebih. Betul. Tapi kalau jealous gaduh tuh warung deh pegang ini. Alah pegang ya kan. Kan itulah kebiasaan yang udah bisa kita ubah lah. Ya, betul. Nah, karena di negara luar enggak kayak gitu kan gitu. Ya. Kayak di Cina sekarang gimana Cina berkembangnya kan semua orang work harder. Ya kan? Jadi apa yang dia bilang kemudian langsung dikerjakan. Ya. Nah, jadi hana wate untuk duduk warung kopi cangyo. Gitu. Betul ya. Itulah ya memang kebiasaan itu sulit untuk gitu, Pak. Tapi ya dengan sharing ini mungkin kawan-kawan juga bisa sadar. Ya, betul. Karena memang Lonpi di pertama kali mulai podcastnya berangkat dari sini. Berangkat dari Pak ekosistem danyo mana? Ya. Pak lingkungan danyo, putanyo nak habis kero. Ya kan? Yeah. Jadi loncok kesimpulan kita mulai podcast. Nanti akan ada lingkungan itu akan kebangun sendiri, lingkungan positif yang kuat. Pelan-pelan. Gimana? Soya. Enak. Produk baru. Iya, produk baru dari Taksim nih. Damn ya. Pengen nangis. Enggak endorse kayak selebgram aja, Pak. Pengen nangis mau meninggal. Enak banget, gila. Gokil. Kalau kata Habapeng, bukan ya Habapeng. Kalau kata Habapeng, munyo tinggal susah, musaboh ta telepon hana sobut. Munya kana hase, si kana yang terus. Kami nombor HP ni, kana puna perlen tu. Ya. Tajib kupi. Cikana. Makanya itulah kita butuh teman sekarang memang you need the right people ya. Beside you. Jadi terkadang makanya kita bukan menyaring kawan tapi memang harus mencari ya orang teman-teman yang memang support positif. Efek positif untuk kita. As an entrepreneur, sebagai pengusaha menurut saya pribadi juga kita nggak butuh lingkungan yang terlalu besar ataupun gaya hidup sosial yang terlalu luas tapi itu fake. Kita butuh some of them just real people with the fake kita nggak butuh fake people itu. Karena kenapa? Ketika orang-orang yang sekitar kita benar-benar orang yang yang
real, jadi apa adanya, kita malah bisa sharing, kita bisa mencari jalan keluar. Sepakat. Dan mereka biasanya cenderung mencoba untuk memberi solusi. Ya, Banda Aceh kita beruntung juga ini berwirausaha di Banda Aceh. Ya. Karena Banda Aceh ini ya menurut aku the land of opportunity gitu. Ya. Jadi that's right ya. That's Jadi, good word by the way. Jadi The land of opportunity. The land of opportunity. Jadi sangat jarang orang yang masih membangun usaha yang unik-unik atau industri-industri yang kita belum banyak industri, bro. Ya nggak? Ya betul. Kalau kata kami gini, Aceh itu seperti kanvas putih yang masih kosong. Jelas. Sedap. Sepakat. Makanya apapun masih bisa kita lakukan di sini, masih bisa kita kembangkan. Coba dengan modal yang katakanlah modal bangun pabrik itu sekitar 300 juta. Kita ke Medan atau ke Jakarta, seberapa kita dapat buka usaha itu, bro? Ya nggak? Tapi ketika kita buka di sini, ya kita bisa buka yang lumayan besar dan juga punya potensi gitu. Tapi pasti dong di industri sampah juga ada masalah. Di balik kanvas putih ini, Ya. kenapa dia masih kanvas putih? Benar nggak? Itu dikarenakan SDM di sini tenaga ahlinya sangat rendah. Betul. Kalau itu sepakat. Gimana sih tantangan ataupun ujian-ujian yang pernah dilalui di industri daur ulang ini di bidang SDM? Sebenarnya kalau bicara masalah ini ya sepakat, kita punya masalah yang sangat besar. Ya. Jadi pertama, kalau ini bicara usaha plastik ini, jadi baru pertama kita mulai itu kita minta pekerjaannya itu dari orang yang wilayah tersebut. Jadi ingin menyerap tenaga kerja di sekitar. Nah, saya minta sama Pak Keci, nyo lu nak buka usaha, tolonglah bantu karyawan. Ya. Plastik kebuka, hana so yang kerjaan, hana so yang tem kerjaan. Kudo ya. Hana so yang tem kerjaan makahan. Oke, ada masalah. Nah, akhirnya carilah ke kampung. Baik mendalih-dalih kali lagi ya. Iya. Ya betul. Carilah ke kampung halaman di Aceh Utara. Ya. Nah, cari akhirnya dapat orang karena yang di sana kan belum tahu gimana cara kerjanya. Yang gitu. Walaupun udah kita jelaskan, datang dan mereka kerja. Begitu udah kerja, waduh bodoh 12 ya kan, ketika emang ancu. Jadi kesimpulan akhirnya pulangkan itu tahap yang kedua. Tahap yang pertama pulangkan ke kampung, terus kampung bahasa kali. Siswa imian bla 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 bla, ide teo gitu. Jadi akhirnya mayo masalah orang Aceh. Akhirnya ambil cara, datanglah orang Medan, orang pekerja dari Medan. Ngeri kerja, bro. Ngeri kerja. Matauro singkal. Ini kerja. Pagi bedah po 7 siap-siap po 8 mulai kerja. Lihat. Beruntung lah dapat pekerja. Jadi di Aceh selain ini kan juga punya skill kalau untuk kerja di mesin kan, sama yang bagian sortir itu juga perlu ada skill. Jadi tak kerja tak pernah hana mampu, kemudian ya kita bukan menjelekkan orang Aceh, banyak juga yang ini sebenarnya saya setuju, artinya semangat kerja. Kita orang Aceh, tanya orang Aceh. Beda pegah mameh tentang drog-drog, pegah bro-bro yang pakan. Berubah drog-drog mandum. Betul. Ya kan? Betul. Hanya berubah mandum dari setiap SDM-nya, gimana bergerak industri. Ya. Itulah alasan kenapa kanvasnya masih putih. Betul nggak? Betul. Betul kan? Nah, makanya ada kawan dari Jerman. Dia heran. Kipan orang Aceh bisa udip dengan lagi makanya kita punya serba ada di sini. Kita punya serba ada. Apapun yang kita lakukan, bidang pertanian semua kita bakal bisa berhasil. Coba bayangkan misalnya kamu tinggal di New York, kamu tinggal di Cina misalnya, dengan kos kehidupan yang sangat luar biasa, harus bekerja keras untuk bisa hidup. Tapi di sini orang karena spoil, jadi karena semuanya serba ada, ya akhirnya warung kopi. Warung kopi. Warung kopi. Bedah nggak ngopi, ngopi. Jadi kalian pegah hati. Kok bagada ya uro? Malah teput. Malam jago pilot. Jadi kan pekerja.
nyan saboh kulturnya kultur yang god, nyan saboh kultur yang hana god. Karena dong buka. Terlalu kompleks sampai. Kompleks. Jadi, oke. Berbicara tentang SDM Aceh, memang saya pribadi pun merasa jeruk. Pasti. Itu ini sebenarnya. Allah Maha Adil ya. Artinya dengan modal kita yang rendah, kita bisa memulai bisnis di Aceh dengan dengan kanvas yang masih putih, kita punya peluang yang besar. Tapi di balik itu semua, kita punya ujian yang sangat besar, yaitu SDM. Masalahnya, tanpa SDM yang kuat, industri tidak bisa berjalan. Yes. Sekarang gini, untuk apa? Sekarang aku malah udah pikir berbalik kadang, Suhaimi. Maksudnya gini, saya lebih baik kalau saya punya modal lebih besar, saya punya yang bisa saya gaji ke arah profesional. Lebih baik menggaji ke arah profesional daripada gajinya sedikit tapi harus belajar, harus diajarin, harus ini. Karena kenapa? Boleh diajarin kalau work ethicnya dapat, kalau etos kerjanya ada. Masalah untuk mendapatkan etos kerja aja, it's hard. It's true hard. Sangat fucking hard. It's fucking hard. Then what do you think? What should we do? Ini kan mau nggak mau, this is one of the biggest problem in Aceh right now. What we can do? Kita udah berusaha untuk meng-hire pekerja dari Aceh untuk nggak mulu-mulu ingin membuka lapangan kerja, tapi ya sedikit ingin membantu. Ya, kita kan udah melakukan itu, ingin membantu untuk mengurangi pengangguran yang bisa kita kerjakan, gitu kan. Nah, tapi terkadang gini bro, agak sulit dengan kemauan mereka sendiri, gitu. Ngerti nggak sih? Kita udah berusaha nih, kita udah coba kasih buka solusi kan, kita buka usaha ini kan memberi solusi juga kan. Betul. Nah, tapi ketika kita udah meng-hire dan mereka memang nggak mau melakukan, nggak ini, ya akhirnya bukan kesalahannya bukan kita lagi gitu. Jadi mungkin apa kita harus buka usaha yang pekerjaannya lebih mudah? Let's say sekarang kayak ini. Sekarang kita sekarang misalnya kita tidak memandang dari sudut pandang mereka, kita memandang dari sudut pandang industri, yang dimana di sebuah industri itu udah sebuah kewajiban mempunyai SDM dan tenaga ahli yang mumpuni. Kenapa? Karena kalau kita punya big dreams, kalau kita punya big goals, itu nggak bisa jalan dengan pemikiran dan bisnis model yang gitu-gitu aja. Kita butuh smart people. Betul. Beside us, right? Betul. Alright. That's right. Karena, sekarang kita pandang dari segi industrinya. Menurut Suhaimi ini pertanyaan bagi aku pribadi juga sih sebenarnya. Apa sih yang bisa kita lakukan agar kita itu bisa survive di industri dan kita bisa mendapatkan SDM yang strong ini? Karena kalau SDM-nya strong, pasti industrinya bakal berhasil. Benar. Kalau kita berbicara tahun 98 ke bawah, sebelum ada internet, kita hidup di Aceh, cuma di Aceh, lah, itu nggak masalah. Kenapa? Nggak perlu SDM-nya yang ini kali, yang ngeri kali. Kenapa? Karena kita cuma hidup di Aceh dan akan bergulir di Aceh aja. Mungkin peluangnya untuk keluar itu sedikit lebih sulit gitu kan. Tapi saat ini, it really doesn't matter from where that you start. Because we have internet, we can go everywhere, right? Jadi dari Aceh pun bisa worldwide. Itulah dia yang apa namanya? Yang ingin gue bilang itu, SDM ini gimana caranya supaya kita bisa dapetin SDM yang good quality. Karena kalau saat ini itu kewajiban sebenarnya. Contoh, let's say misalnya di industrimu, industri sampah, kalau kamu punya SDM IT, SDM semuanya, SDM marketing semuanya, Suhaimi mungkin nggak perlu ke Medan lagi. Suhaimi udah ekspor ke Cina langsung. Suhaimi mungkin udah buat websitenya ini udah iklannya dipasangkan di negara ini, bahkan demand-nya itu dari negara-negara mana aja datang. Itu kalau kita punya SDM yang mentah. Tapi sekarang apa daya? Itu ujian kita. Ya itu memang sebuah ujian gitu.
Makanya kembali lagi kita ketika di usaha ini malah lebih mencari tenaga yang profesional baik dari luar untuk ini kan. Karena kita ini berbicara bisnis. Bicara bisnis kita kan bicara revenue. Bicara berjalan bisnis itu lebih besar gitu. Otomatis kan kita butuh SDM yang memang betul-betul mumpuni gitu kan. Cuman balik ke yang kayak bro bilang tadi, kalau misalnya kita hire dari orang-orang di sini memang butuh waktu. Memang butuh waktu, dan ketika kita udah pekerjakan mereka dan kita udah ajarin dan kita udah bina dengan secara baik lah kita bilang, tapi belum tentu mereka juga bakal sustain di usaha kita. Misalnya pertengahan jalan udah bosan, ciao, kita melakukan pekerjaan yang sama, cari orang lagi, kemudian mulai bahkan ada yang lebih berbahaya lagi. Apa tuh? Ketika dia buka toko ikut toko. Buka toko ikut toko. Buka dulu. Buka bengkel ke bengkel. Ya, buka bengkel ke bengkel. Neneng lagi kejadian. Jadi bro, ini sama halnya kejadian ya di logistik, di truk. Jadi bulan 2 beli mobil baru. Jadi dapat supir dari orang kita juga. Ya. Dapat supir, mobilnya baru. Kita kasih kepercayaan untuk megang itu kelola mobil secara batangan, semua di handle sama dia, cuma kasih pertanggungjawaban ke kita. Baru di mobil, baru sebulan kena kasus. You know what? Apa kasusnya? Mesum. What the hell? Mesum di mobil. Mesum di mobil truk. Mobil sebelum. What the hell? Bayangin bro. Itu kejadian di daerah mana? Di Medan. Di Medan? Perbatasan Binjai dengan Pulau Lang. Di Medan, tapi kan nggak syariat Islam lagi. Nggak syariat Islam, tapi gini, jam 3 malam. Ini mau tidur nih, jam 3 malam. Akhirnya mobil terparkir pinggir jalan, kernetnya turun di lain tempat. Jadi supirnya ini beraksi lah di mobil. Akhirnya preman datang. Cari duit lah bro. Ya kan? Tahan, orangnya carahan, diminta uang, lagi tidur, telepon. Bang, ini karena masalah. Dan supirnya bilang apa? Bang, yo tiba-tiba di urineng lah motor dan dipegah tiba-tiba dipegah truh ragam lain dan dipegahnya istri lo nih kupung istri orang bro. Dan akhirnya preman, saya minta ngomong sama preman itu, apa ini supir abang nih mesum di pinggir jalan bla bla. Kami minta duit. Gak mau tahu kalau mobil ditahan. Gemeteran lah bro malam ya kan. Abang berapa nih? Nah, kirimlah duit. Kirim, akhirnya mobil nggak dilepas karena supirnya udah nggak ada lagi uang nih. Dirampas semua sama preman itu kan. Jadi perempuan ini turun datang untuk panggil warga kampung dia karena dia nggak dapat bayaran. Ngerti nggak? Ngerti. Jadi begitu complicated kali ya. Complicated. Begitu masalah ini selesai, masuk masalah baru. Mobil itu barang di dalam bro. Oh masya Allah, kalau itu barang dijarah ninggal bro. Usaha-usaha baru itulah masalah usaha. Setiap usaha memang ada ujiannya masing-masing. Dan berakhir di kantor polisi, bayangkan dengan kasus itu. Itu mobil baru bro. Inilah kelakuan SDM kita. Kelakuan SDM. Kenapa misalnya saya pas di kantor polisi begitu ketahuan perempuan itu datang buat pengakuan langsung bahwa kejadian itu karena memang ada kejadian mesumnya. Jadi saya bilang, itu lagi BAP sama polisi. Saya tarik supirnya. Memang mau wajar. Karena kupoh di kantor polisi. Iya, karena kupoh. Ya, kuring aja. Ya kan? Kita kasih kepercayaan menjaga punggung namanya bodoh dulu. Ban pesiju. Kasuang udah. Bapakmu lagi pun nama Ci. Lagi itu lah ada bu. Alah, nana saja. Ikulah. Itulah contohnya, bro. Makanya kadang kan ada malakai. Yang bela kejadiannya malam, waduh. Nyo hajat le pegah karena motor kunci wajar rogo. Bak preman-preman ya. Badan barang yang puno ratusan juta harga barang go dalam yang harus tanggung jawab. Jadi di bilesu pegah. Memang kebenaran ada bro. Waduh. Gila ya kan simpel tapi kok berat beresiko ya. Itu supir. Itulah kawan supir.
Oke, move cerita, kita lanjut lagi. Ini ibaratnya bertemu dengan Suhaimi 2020 nih. Setelah berbagai ujian, setelah berbagai proses yang sudah dialami, Ya. akhirnya berhasil membuktikan bahwa ini industri ini hidup gitu ya. Hidup. Sampai bisa buka My Logistik ya. My Logistik. Ya. Emang pensa lu Ron, keren kan? Lu Industri sampah. sampah. Industri sampah, logistik loh. Umur berarti enggak 25, 26. 26. Masih sangat muda ya. Iya. Saya pegang-pegang tinggal ini untuk punya. Jadi kayak berbicara masalah umur, ingat sebuah quotes dari Jack Ma. Ya. The best asset that you have is you are young. Yes. Ya, Oke. ya, Ya, saya pernah dengar. Kadang gue pikir gini. Ya. Oh, karena betul ini masalahnya yang dibilang kayak Jack Ma nih. Ya. Umur itu sangat penting, Bro. Ya. Karena ketika kita nggak start dari sekarang, Ya. ini bakal susah ke depan, Iya, Bro. puy kena Jack Ma lanjut tanya ya. Because you are young, you should enjoy the show. Enjoy- Fail, stand up again. Ya, feel stand up. Don't stand up again. Ya. Ya. Karena kita masih mempunyai banyak waktu ya. Betul. Untuk jatuh dan kemudian kita bisa berangkat bangkit lagi dan mungkin. Kalau misalnya kita start dari di umur 40 atau 50, ya kita nggak punya durasi yang panjang untuk jatuh karena usaha pasti Ya. gagal kan gitu. Ya, betul. Butuh waktu. Ya, untuk Tapi berbicara tentang Jack Ma, nyan god mia drone yang dalam tentang jipakan lo pegah lagi nyan mia entrepreneur Amerika atau ya entrepreneur yang dari Europe Amerika yang kultur di beda sabohain lo pegah tanya bunuh le tep pegah tentang SDM yang kurang ya. tapi kalinya lo pegah bak drone Jack Ma juga tidak berangkat dari SDM yang mumpuni ataupun dari SDM yang smart. Ya. Bukan Ya, profesional. Bukan profesional. 18 orang itu sahabat Ya. dimulai bangun ekosistem Hmm. sampai na Alibaba yang worldwide. Betul. Jadi tanya di Aceh saatnya dengan kapasitas yang sangat terbatas dengan SDM dengan kemampuan SDM yang sangat terbatas bukan tidak mungkin. To shake the world. Ya. Yes, exactly, bro. Ya, yang payah hadahi raka-raka mandung untuk ngumpul bagi. Oh sih. Aduh, Pasti, Bu. menarik Pasti. sekali hari ini. Ya, kita bisa belajar banyak dari dia. Ya. Jadi dia bukan seorang yang wow hebat di masa dia mulai kan gitu. Ya, betul. Berbicara, lu biasa aja orang ditanya, tapi kalinya lu bukan tipikal yang suka bertanya berapa omsetmu per bulan, bukan. Tapi lebih ke value yang Suhaimi bawa. Ini value yang bagus banget, value yang dimana bisnismu itu problem solver. Ketika bisnis itu menjadi sebuah problem solver, maka it long lasting biasanya. Ya. Kalau Ya. kamu cukup kuat, Betul. ya, it long lasting. Jadi kira-kira Suhaimi saat ini sudah berada di titik ini, sudah running bisnisnya My Plus, dan juga sudah merambah lagi ke My Logistik. What's your plan for the In the next future. 5 years, for the next 3 years maybe? What's your plan? For the next 5 years, my big plan is building upcycling plastic. Jadi kita mau targetnya bisa memproduksi produk plastik langsung dari Aceh dengan bahan dasar daur ulang. Nah, that's the big plan. Because ini kita udah punya bahan baku ada, kemudian kita selalu mengirimnya ke Medan. Ya. Di Medan itu semua ada. Dia buat kursi, dibuat macam-macam. Ya bahan dari. Itu mesinnya gimana sih? Mesinnya inilah problemnya. Jadi Gede mesinnya. Mesinnya gede. Itu kayak gedung produksi atau gimana tuh harus ada? Gedung produksi harus ada. Kemudian mesinnya juga dari mesin inject molding kita lebur. Mungkin didengar sama penonton-penonton nanti kira-kira nih berapa budget yang kita butuhkan untuk mengarah ke pabrik seperti itu? Untuk pabrik dan mesinnya aja 1M.
cukup. 1 miliar udah cukup. 1 miliar udah cukup. Karena gini, sebenarnya ini lagi mulai garap juga untuk mesin sama NGO untuk produksi, tapi yang masih yang kecil-kecil. Misalnya produksi pipa, produksi hanger, produksi kayak ini bisa produksi. Ini bisa produksi, tapi ini mesinnya sangat luar biasa besar. Ini udah ini ya. Quality ya. Quality. Makanya ini yang kalau di Medan mereka bisa produksi ini. Bisa. Wow. Medan bisa. Makanya yang kursi aneh ya, fiber itu kan harga jualnya mahal. Jadi di anehnya kita sebenarnya peluangnya sangat besar dan pemerintah pasti tahu hal tentang hal itu. Langsung ya. Banyak nonton nih pemerintah. Kita pasti tahu dengan hal itu, potensi itu. Tapi ya mungkin cara pikir berbeda ya. Karena gini, kita seluruh sampah yang ada di Aceh ini semua mengalirnya ke Medan. Jadi putaran uangnya di Medan. Sebenarnya kalau kita bisa produksi di lokal, inilah katakanlah cup ini, berapa banyak ini demand-nya untuk tingkat di Aceh? Ya, putarannya luar biasa. Biasa sekali. Apalagi misalnya ember, kursi macam-macam itu kan putarannya pasti ada, demand-nya ada. Ya. Harusnya kalau misalnya ada kita produksi di sini ya kita bisa, at least kita bisa masarin di lokal, nggak perlu untuk kirim dari Medan. Jadi dulu sebelum kita main ini masih sampah yang masih ini bro, masih botol-botolan itu dikirim ke Medan. Setingkat itu, bayangin. Jadi kemarin terakhir ada mendengar berita dari pemerintah, katanya mau membangun pabrik cup di KIA Ladong. Bukannya di Unsyah ada ya? Untuk produksi plastik ini. Mereka lebih ke bahan penelitian bro. Bahan penelitian. Mesinnya standar. Jadi bukan standar komersil ya. Malah bahan bakunya diambil dari kita. Bahan bakunya dia beli 1 karung, 2 karung untuk penelitian. Datang mereka. Apa namanya? Dari Pablo Picasso aja pernah ada quote itu, good artist copy, great artist steal. Ya, artinya artis yang bagus itu mengcopy, tapi artis yang hebatnya mencuri. Artinya dia ada ilmu kumulatif di situ. Artinya di situ inovasi yang terjadi ketika kita ambil ide dari sini dikit untuk menjadi sesuatu yang baru kan. Nah, untuk drone di industrinya pula raka-raka ini kamu mulai jual sampah sih. Setelah drone sukses kadang ada yang mulai tapi di lain daerah. Kayak misalnya ada kawan yang mulai di Medan, dan perlu dipertegas kalau misalnya ada kawan-kawan juga yang ingin melakukan usaha yang sama, kita juga bersedia untuk membantu. Ya, oke. Jadi intinya suami dari individu di sini mengatakan bahwa let's do it together. Bukan toh ya orang jian apa yang wabi ya. Iya. Jadi artinya gini, rezeki itu kan udah diatur dan dan adil. That's cool. Ya kan, tapi kalau misalnya ada teman-teman misalnya yang tekad niat untuk membangun yang sama, ya why not? Why not? Jadi collaboration is open ya. Kalau dulu aku tuh harus belajar langsung ke luar daerah, ya sekarang orang bisa langsung support sama aku, bantu, dan sampai pembinaan sampai berhasil. Yang gitu. Jadi istilahnya ini peluang ya bisa kita ambil sama-sama. Jadi nggak ada namanya kompetitor. Karena gini, selama bahan bakunya ada, ya apa salahnya kan? Why not? Mungkin terakhir ini di penghujung talk show kita hari ini, Sangar with Reza Palep ya. Udah lama kali nggak nih? Berapa minggu udah kita break nih. Finally ya, dengan bintang tamu yang spesial. Jadi aku juga ngikutin kemarin nih, kok nggak update nih? Aduh. Iya nih, biasalah. Transisi, mencoba untuk konsisten ya pelan-pelan lah, karena by progress. Seperti dibilang tadi, yang namanya tim itu kan harus dapat tim yang kuat, pelan-pelan move terus kan. So dari Suhaimi sendiri nih, buat teman-teman pengusaha muda Aceh lainnya ataupun buat teman-teman yang ingin memulai usaha, what your advice? My advice is, kalau misalnya punya ide dan punya usaha yang baru mau dimulai, yang paling penting adalah keyakinan, bro. Believe. You trust it and you believe, ya kan? Jadi pegang awak belah deh.
You will become what you believe. Yes. Kah akan je apa yang kau yakinkan. Ya, betul. Jadi yakin dan ketika buat kesalahan kita pelajari dan jadikan lebih baik dan insya Allah ya, belajar dari kesalahan itu paling penting. Yang pertama keyakinan itu yang paling penting kalau menurut aku. Kemudian ya aksi. Nah itu aksi. Ya. Take action. Take action. Idea lies in the place when there is no action. Yes, there is a place. Yuinan geroi hana akan bergerak saha umumnya hana action. Karena kita kenal teman-teman kita, misalnya bukan teman-teman dekat. Jadi a lot of ideas. Great ideas actually. A lot of ideas, but no, there is no actions. Royo duk orang kopi pegah ide, tinggal duk pegah ide dah. Lain pegah ide. Banyak action. Yes. Just do it small, bro. Dari yang kecil. That's good. Yeah. Start it from small. Start small. Because every big company start from small company. Ya. Semua perusahaan besar itu mulai dari yang kecil. Ya, start dari kecil, dari hal-hal yang kecil, kemudian buat jejaring dan kemudian perluas networking dan insyaallah. Ya kan? Start small. Networking. Scale up. Yes. Bla 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 bla. Dan seterusnya so on. Yeah, that's the point. Okay, that's good. Yeah. Ci pegah quote apa lama Aceh le. Bahasa Inggeris, bahasa Indonesia. Lama Aceh. Saran kerakan lama Aceh. Lama Aceh. Bodoh. Ya. Berarti puro Budak. Yo tinggal tapi bedah ya dan pumut. Apa yang laule walaupun hal yang but tapi gasken bro. Lempol laule. Budak betul. Pumut. Pega doe. Megom di uro ya. Pegah pakai lagi ode lo. Ya. Padahal memang yang kembali. Kayak gini. There is no freelance bro. Jadi memang harus kembali ke kita masing-masing ya kan. Jadi harus ada tekad dan motivasi. Jadi pekel lu kadang galak lu pancing lah bahasa Aceh langan karena kan pura ditanyonyo dari asal Acehnya dari zaman kan mengirikan lewatnya bangsa terlebih ya. Bangsa terlebih. Hokar banyak. Ya. Hokar bangetnya. Ya. Pekan hanya sebuah industri punya ude mah. Ya. Kau benar. Betul. Nah, katanya nyan sebenarnya motivasi lo yang podcast lo harus tetap harus berjalan dan doakan insyaallah ayo berhasil bro. Amin ya. Dengan potensi dari bro yang bro miliki insyaallah berhasil bro. Jadi saran ayo. Insyaallah yakin. Ya, dengan yang penting kan kembali keyakinan. Keyakinan. You will become what you believe, huh? Yes, of course. Roh akan je yang kepeti. Yang kepeti. Simple dah. Ya. Nyom ya mudro dah nak peti. Pulang pandai kau ya peti. Ya. Mudro dah nak peti. Gimana yakin kau? Iya. Jangan berarti. Jadi semangatnya memang harus lahir dari diri sendiri. Ya. Insyaallah dari kamu kru Sanggar with Reza Palepi. Ya. Harapan kamu My Plus akan terus jadi market leader ya. Market leader terus berkembang pokoknya jadi role model kamu pengusaha-pengusaha muda di sini untuk work harder. Even I can say even Bill Gates comes to Aceh. He needs to learn again. Ada Bill Gates je puduk Aceh betul. Bill Gates je puduk Nama karakter awak. Ya, kenapa yang mau je? Alah pakai lagi orang salon. Pakai lagi orang saya belum. Ya kan? Even Bill Gates. Kan? Even Bill Gates. Berarti Medro kekal lagi obat titiknya hayu dah. Berarti baik goyang ni. Ya, ya go nasional, internasional ya insyaallah. Bismillah insyaallah. Bukan lagi. Ya. Insyaallah. Ya, kita lihat berapa tahun ke depan. Insyaallah. Pokoknya semoga beliefnya baik kedua, yakin baik kedua. Ya. When you brave to talk about it, I mean like when you brave to talk about it, you will how to say it will reflect to your brain to work harder to get that things. Why? Because you will shy if you don't get it. Yes. Berarti untuk nak pegang haba mentang yang kabar, nyan akan buat tanya untuk
harus kupuput diropatkan. Menyahan itu memang ada Ya, one thing. Penyesalan yang terbesar bagi setiap kita manusia ini adalah kalau kita sudah punya ide tapi kita tidak mencoba, tidak berani untuk mencoba. Itu penyesalan terbesar bro. Ya nggak? Ini memang pegah. Nanti kita bahasnya dalam skrip film yang lu tulis sih. Oh iya. Nanti kita bahas. Oke, raka-raka manu mbek panjang tan. So sudah berakhir permainan talk show saya dan Bro Suhaimi nih. CEO dari My Plus Aceh dan My Logistik Aceh. Insyaallah bisnisnya lancar terus. Amin. Takdir juga harus. Amin ya Allah. Amin. Jadi sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.